Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kloter pertama, kawan-kawan kami yang 5, klaster pertama. Saya, Bang Egy Sujana, terus Ibu Kurnia, Bang DAL, dan Bang Rizal Fadilah. Artinya saya pribadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh kuasa hukum kami untuk melakukan lab forensik independen. Karena apa? Karena saya sendiri tidak percaya dengan hasil kemarin yang diperlihatkan di meja itu kalau itu foto ijazahnya Jokowi. Saya orang yang pertama sewaktu itu bilang kalau itu bukan Jokowi. Dan saya juga orang yang mencari tahu siapa pembuatnya. Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Jadi kami minta supaya untuk kepentingan bangsa, apa yang diajukan oleh kuasa hukum kami dapat dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Saya nggak panjang lebar, saya akan terus berjuang dan kami bersama dengan Bang Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa dan lawyer lainnya untuk mendukung membongkar ijazah palsu Jokowi yang saya meyakini bahwasanya foto itu bukan fotonya Jokowi. Foto itu foto orang lain. Dan tidak mungkin itu Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Bang Samsir sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang ini sebentar. Oke. Pada gelar perkara khusus kemarin itu ada 2 klaster ya, 2 klaster 2 session. Dimulai dari jam 10.30. Jadi yang namanya gelar itu kita perlu menyampaikan kalau gelar itu mestinya dagangan itu digelar gitu ya. Iya. Dagangan digelar, katakanlah 702 alat bukti ya digelar. Kemudian proses BAP saksi-saksi itu ditunjukkan. Tapi ini bukan gelar. Karena yang materi pokok yang ditunggu adalah ijazahnya itu. Ya. Itu ditunjukkan di akhir-akhirnya, di ujung-ujungnya. Jadi tentunya kalau kita bilang gelar tadi kan di jembreng gitu ya, tapi itu bukan itu. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Pada klaster pertama itu dimulai jam 10.30, itu selesainya jam setengah 5. Itu pun pada saat ijazah itu ditunjukkan, itu udah lewatin jam 4 itu. Jadi mereka udah kelelahan baru ditunjukkan. Nah, untungnya di sini juga panitia yang melaksanakan itu kurang jeli juga. Hasil proses itu udah dilirik juga sama teman pada klaster kedua ini yang dimulai pada 16.30. Mereka ditunjukkan ijazahnya itu kalau yang lain-lain udah disampaikan ya, ditunjukkan jam 22.00. Itu dengan waktu hanya 5 sampai 7 menit. Tapi Pak Roy Suryo ini sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang mau dia lihat dari selembar ijazah, 2 lembar ya ijazah itu ya. Sehingga poin-poin S1 sampai SMA. Kemudian itulah yang dapat dia simpulkan begitu dia keluar ya disampaikan di ruangan itu kalau 99,9% ijazah itu palsu. Saya pikir yang dapat saya sampaikan masih ada. Satu lagi ya dari TPUA bahwa TPUA tetap konsisten berjuang membongkar. Ini sekjennya. Silakan Pak. Ya, jadi berawal dari proses perkara ini kan muncul dari TPUA. Ya, TPUA ini sudah melakukan proses yang cukup panjang sampai detik ini. Berkumpul semua lawyer, berkumpul juga Mas Roy, RRT lah paling tidak, dan semuanya, termasuk 5 orang tadi yang disebut. Konteksnya apa? Konteksnya sampai detik ini TPUA itu saya sebagai sekjen, jadi cukup dengarkan dari saya dan wakil sekjen. Wakil ketua umum. Sementara itu. Tapi paling tidak, saya tidak perlu menjelaskan kembali apa yang tadi sudah dijelaskan panjang, sudah selesai. Cuman saya menjelaskan bahwa TPUA itu adalah saya sekjen masih sampai detik ini dan dimulainya perkara ini dari TPUA. Jadi TPUA yang terus menggalang sampai detik ini menjadi satu semuanya. Sehingga ini kan tujuannya hanya mencari keadilan sesuai dengan apa yang disebut prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan. Dan itu yang kita minta, resesi itu maksudnya. Tidak ada cara lain. Jadi kalau tadi hanya mau mengajukan untuk independen ke Brand sama ke Yui,
UI, saya kira nggak ada masalah itu. Kalau itu dicari sebuah kebenaran kan sudah ada jurisprudensinya, kasus Sambo. Saya kira itu aja. Cukup. Terima kasih. Penutup sedikit aja, tadi ada yang terlupa. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tadi lupa saya katakan bahwa kami ya selaku klien dan ke-8, insya Allah kami semua mendukung adanya upaya untuk melakukan uji forensik secara independen. Dan kenapa kami usulkan tuh UI? Karena tadi jelas ya alasannya, karena UI lah yang juga membongkar terjadinya perselisihan pendapat dan akhirnya membuka kedok ketika terjadi kasus Freddy Sambo. Dan kenapa BRIN? Karena Indonesia itu memang punya Badan Riset Inovasi Nasional. Dan yang namanya uji forensik itu, lembaga Lab 4 itu, di negara-negara maju, Venezuela, Kanada, Amerika, dan beberapa negara Eropa, itu memang independen, tidak di bawah kepolisian. Karena sudah jelas ada beberapa kasus yang ada di sana, yang kemudian itu terjadi tidak objektif ketika di bawah lembaga penegak hukum. Jadi supaya independen semuanya sadar, dan kalau bisa saling korektif, itu seperti kemarin ketika gelar perkara yang pagi, tadinya tidak mau dibuka ijazah itu, tapi karena ada lembaga independen namanya Ombudsman lah yang mendesak, kemudian itu harus dibuka. Jadi sekali lagi kita mendesak semua menerima apa yang dilakukan oleh gelar perkara independen itu, dan semoga kita juga berdoa agar orang yang kemudian sekarang menantang kita ya untuk main panjang ya moga-moga kita juga main panjang juga. Kita hormatilah gitu. Semoga dia tidak makin memikir dan kemudian rambutnya habis seperti orang tua ini. Ya, gitu. Nah, kalau rambutnya habis itu jadi orang tua kayak gini nih. Ya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat ya. Terkait dengan ini kan dipilih UI, lalu ada satu lagi dari BRIN. Koordinasinya sampai mana atau bagaimana? Kita sedang mengajukan surat kepada Polda untuk mengizinkan gelar perkara independen terlebih dahulu. Dan setelah itu kita juga secara secara paralel kita juga mohon kepada teman-teman di UI, teman-teman juga di BRIN untuk menerima itu. Nanti prosesnya akan kita beritahukan. Ya, kalaupun terjadi, misalnya ada 1-2 lembaga, misalnya yang tidak jadi, kita juga masih banyak kok pilihan. Ada kampus lain, ada kampus ITB, ya, ada TNI, itu juga punya, ya, lembaga forensik juga. Jadi artinya itu ya, dan itu nanti akan dikoordinasi oleh Pak Ahmad Kosinudin yang akan segera menutup gelar ini. Oke, atau Bang Asam ya, atau siapa Pak Kosinudin? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Lab Forensik Independen ini akan membuka kotak Pandora dan mengakhiri polemik ijazah palsu ini, dan negara kita bisa membangun dan menatap masa depan. Dan kita hari ini juga prihatin dengan saudara kita, mudah-mudahan dengan keterbukaan juga bisa menyebabkan pemerintah bisa lebih objektif dalam melihat kasus ini, sehingga kita juga bisa berfokus kepada saudara kita yang hari ini ditimpa bencana di Sumatera. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran dan segera ada solusi, dan kita semua ikut mendoakan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum. Ya. Jadi 9 Desember itu Kompas ya. Ini sama punya. Oh iya.